Laga penuh gengsi dan syarat rivalitas yang tak pernah padam ini benar-benar berjalan sesuai prediksi. Ya, atmosfer panas terasa sejak jauh sebelum sepak mula dilakukan. Duel Persib Bandung kontra Persija Jakarta kembali menjelma menjadi pertarungan harga diri, sejarah panjang, dan emosi yang diwariskan lintas generasi. Ini bukan sekedar pertandingan sepak bola. Ini adalah cerita lama yang terus hidup, berdenyut di dada jutaan orang, dan selalu menemukan bab baru setiap kali kedua tim bertemu. Dan pada era kali ini, semuanya terasa jauh lebih spesial. Intensitas permainan yang tinggi, kualitas individu yang menonjol, serta tensi yang membara di dalam stadion membuat banyak pihak sepakat bahwa inilah salah satu periode terbaik El Clasico lokal dalam beberapa tahun terakhir. Tempo cepat, adu taktik tanpa kompromi, serta mental bertarung yang dipertontonkan dengan keberanian penuh menjadi bukti bahwa laga ini benar-benar berada di level tertinggi sepak bola nasional. Di tengah panasnya pertandingan, sorotan juga tertuju pada reaksi figur-figur penting yang menyaksikan kerasnya atmosfer laga ini. Nama pelatih baru tim nasional Indonesia, John Hartman, ikut disebut-sebut terpukau meski hanya menyaksikan lewat layar kaca. Ada pula Tijani Renders yang secara langsung merasakan bagaimana atmosfer duel klasik ini mengguncang emosi dan pikiran. Bagi mereka yang baru pertama kali menyaksikan El Clasico lokal, laga ini seperti pintu pembuka menuju realitas sepak bola Indonesia yang sesungguhnya. Keras, penuh tekanan, syarat emosi, dan hidup dengan cara yang berbeda. Sejak awal, pertandingan ini memang sudah panas. Bahkan jauh sebelum bola pertama digulirkan, aroma tensi tinggi telah tercium di udara kota Bandung. Jalanan menuju stadion dipenuhi barikade, sirine bersahutan, dan pengawalan ketat aparat keamanan. Rombongan pemain Persija harus memasuki area stadion dengan pengawalan kendaraan taktis, pemandangan yang biasanya hanya terlihat dalam situasi darurat. Gambaran itu saja sudah cukup menjelaskan betapa besar dan sensitifnya duel ini. Di sisi lain, Persib datang disambut lautan bobotoh yang menyalakan flare. Asap biru membumbung tinggi ke langit malam, chant menggema tanpa henti. Suara-suara yang seolah menyatu menjadi satu denyut. Suasananya terasa seperti malam final, padahal ini hanyalah pertandingan liga. Namun semua orang paham, Persib versus Persija tak pernah sekedar pertandingan biasa. Begitu memasuki stadion, atmosfer kian menggila. Di pinggir lapangan, Boyan Hodak dan Mauricio Sousa tampak sama-sama berdiri lama, mengamati setiap detail dengan sorot mata tajam dan penuh perhitungan. Setiap pergerakan pemain, setiap duel, setiap salah umpan langsung memantik reaksi. Hodak beberapa kali memberikan instruksi dengan gestur tegas, sementara Mauricio terus berkomunikasi intens dengan stafnya, seakan membaca jalannya laga sebelum benar-benar terjadi. Saat para pemain keluar dari lorong, tribun selatan berubah menjadi kanvas raksasa. Koreografi bobotoh terbentang megah dengan dominasi warna biru. Visual besar yang menggambarkan kekuatan, mental juara, dan sejarah panjang Persib menghiasi mata semua yang hadir. Ribuan kartu warna bergerak serempak membentuk tulisan yang menyala terang, sebuah pesan tentang harga diri, tentang rumah yang tak boleh direbut siapapun. Banyak mata berkaca-kaca, merinding, bahkan sebelum satu sentuhan bola pun terjadi. Peluit awal dibunyikan dan tempo langsung meninggi. Persib menekan sejak menit pertama tanpa ragu. Persija merespon dengan duel keras di lini tengah. Gesekan antar lini terjadi hampir di setiap sentimeter lapangan. Tackle-tackle telat, adu badan tanpa kompromi, suara benturan yang terdengar jelas hingga tribun. Lalu siapa sangka, gol cepat pun lahir. Sebuah skema serangan dari sisi kanan diakhiri dengan sempurna oleh Beckham Putra yang berdiri bebas di kotak penalti, memanfaatkan kesalahan fatal bek Persija yang gagal membuang bola dengan sempurna. Stadion meledak, ribuan bobotoh melompat, berteriak, memeluk orang di sebelahnya tanpa peduli siapa. Persija tak tinggal diam. Mereka meningkatkan intensitas permainan, mencoba menekan lewat sayap, memaksa lini belakang Persib bekerja ekstra keras. Beberapa kali kemelut terjadi di depan gawang. Teja Paku Alam harus jatuh bangun mengamankan bola, menjadi benteng terakhir yang membuat bobotoh kembali bersorak. Di tengah tekanan itu, pelanggaran keras mulai bermunculan. Kartu kuning keluar satu persatu. Emosi semakin sulit dikendalikan dan pertandingan kian memanas.
Puncak ketegangan terjadi di babak kedua. Segalanya berubah drastis ketika Bruno Tubarão harus menerima kartu merah di menit ke-53 setelah aksinya dinilai sengaja menginjak Beckham. Macan Kemayoran terpaksa melanjutkan laga dengan 10 pemain. Sejak momen itu, tensi pertandingan terasa mentah dan liar. Persib mencoba memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, sementara Persija bertahan dengan sisa tenaga mengandalkan serangan balik cepat yang berbahaya. Peluang demi peluang tercipta. Persib seharusnya bisa menambah keunggulan, namun penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah. Situasi 1-1 dengan kiper terbuang percuma. Setiap peluang yang gagal membuat tribun bergemuruh antara harap dan cemas. Hingga akhirnya peluit panjang dibunyikan. Skor tak berubah. Persib memastikan kemenangan 1-0 atas Persija Jakarta di Gelora Bandung Lautan Api. Laga panas ini kabarnya juga disimak oleh John Hartman, pelatih baru tim nasional Indonesia. Meski tak terkantak kamera di stadion, ia mengikuti pertandingan ini dari layar kaca. Untuk pertama kalinya ia merasakan bagaimana atmosfer El Clasico lokal, bagaimana tekanan mental, bagaimana emosi pemain, dan bagaimana sepak bola di negeri ini hidup dengan cara yang sangat berbeda. Bagi Hartman, ini adalah bahan bacaan awal tentang karakter pemain-pemain yang kelak ia bisa panggil ke tim nasional. Ada juga cerita personal dari Eropa. Tijani Renders, kakak dari Eliano yang kini berseragam Persib, disebut ikut memantau laga ini. Dengan jadwal yang lebih longgar, ia menyempatkan diri menyaksikan sang adik berlaga. Rasa bangga, penasaran, dan ikatan keluarga membuat pertandingan ini memiliki makna yang jauh lebih dalam baginya. Di tengah euforia itu, muncul pula rumor besar yang langsung menghebohkan jagat sepak bola nasional. Nama Sergio Ramos mulai dikaitkan dengan Persib. Mantan kapten Real Madrid, legenda timnas Spanyol, pemilik 4 trofi Liga Champions, kini berstatus tanpa klub. Secara teori, Persib tak perlu membayar biaya transfer. Tantangan terbesarnya tentu soal gaji yang berada di level bintang dunia. Meski masih sebatas wacana, kabar ini langsung menyebar luas. Bobotoh menyerbu media sosial Ramos. Kolom komentar dipenuhi ajakan, doa, dan janji dukungan penuh jika sang bek tangguh benar-benar merapat ke Bandung. Mereka bersaing dengan fans dari berbagai belahan dunia yang juga berharap Ramos kembali ke klub impian masing-masing. Atmosfer laga yang begitu bergairah, dukungan fanatik, koreografi megah, dan tensi tinggi di lapangan seakan menjadi etalase besar bagi siapapun yang menyaksikan. Bagi pemain kelas dunia, pengalaman seperti ini bisa meninggalkan kesan mendalam. Gengsi, emosi, dan cinta supporter yang tumpah ruah menjadi magnet tersendiri. Hasil laga ini membawa Persib mengamankan puncak klasemen Liga, karena memang ini adalah laga perebutan puncak klasemen bagi kedua tim. Persib juga memastikan diri sebagai juara paruh musim, menutup putaran pertama dengan kepala tegak dan dada membusung. Usai laga, para pemain Persib berlari menuju tribun, mengangkat tangan, memeluk satu sama lain. Beberapa menepuk dada, menunjuk lambang di jersey, lalu menghadap Bobotoh yang tak henti bernyanyi. Perayaan terjadi di tengah lapangan, nyanyian bergema, foto-foto diambil, tawa dan air mata bercampur menjadi satu. Momen itu terasa sangat emosional, seperti pelepasan energi setelah perang panjang. Di sisi lain, pemain Persija berjalan pelan meninggalkan lapangan. Wajah-wajah lesu, pandangan kosong, sebagian menunduk tanpa kata. Keheningan menyelimuti langkah mereka, kontras dengan gemuruh biru yang tak pernah padam. Malam itu, Gelora Bandung Lautan Api menjadi saksi. Persib merayakan kemenangan bersama ribuan bobotoh. Nyanyian tak berhenti, bendera berkibar, pelukan terjadi di mana-mana. Sebuah malam yang bukan hanya tentang 3 poin, tetapi tentang identitas, tentang kebanggaan, dan tentang betapa gilanya rivalitas ini. Sebuah malam yang akan terus hidup dalam ingatan, diceritakan kembali dari generasi ke generasi, sebagai bukti bahwa Persib Bandung bukan sekedar klub, melainkan jiwa yang berdenyut bersama kotanya dan para pendukungnya.